Selamat pagi, Shalom. Apa kabar saudara? Merdeka! Ya, kita baru saja memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang spesial karena berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita mengikuti upacara bendera secara virtual, tetapi makna kemerdekaan 2 tahun terakhir ini makin kita pahami. Kalau dulu kita bebas melakukan segalanya, sekarang dibatasi. Tetapi lebih lagi kita harus dapat memaknai kemerdekaan secara rohani, bahwa Kristus sungguh-sungguh sudah memerdekakan setiap kita. Amin saudara. Apa artinya? Ketika Kristus sudah memerdekakan setiap kita, artinya adalah kita betul-betul merdeka, yang pertama dari dosa. Kemudian yang kedua, kita merdeka untuk menerima segala yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Jadi ada kebebasan dalam menyembah Tuhan, di dalam kehidupan yang makin hari progresnya makin bertumbuh. Kalau kita masih hidup di dalam tekanan-tekanan, hidup kita tidak mengalami kebebasan di dalam Tuhan, artinya kita belum mengalami kemerdekaan secara penuh. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal 13, ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23 kita akan baca. Bagaimana kita mengalami kehidupan yang bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan di masa pandemi. Kita akan baca bersama firman Tuhan ini dan nanti akan saya sharing dengan saudara secara singkat di waktu yang terbatas. Di sana dikatakan ayat yang ke-19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat yang ke-20, benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Ayat 23 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada sebuah kisah, cerita, ilustrasi yang memudahkan kita untuk dapat memahami bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar kisah ini. Ada seorang ayah yang sudah sangat tua. Orang ini sangat kaya, dia memiliki segalanya. Tetapi dokter mengatakan usianya tinggal beberapa saat. Jadi orang ini divonis sakit yang tidak sembuh, begitu. Lalu kemudian ayah ini memanggil istri, 2 orang putranya, dan dia bicara dengan mereka. Dalam pembicaraan itu dia membagi hartanya, warisannya, dan kemudian ayah ini berkata kepada anaknya yang pertama dan yang kedua, silakan kelola warisan perusahaan yang papa berikan kepada kalian berdua dengan baik. Dibagi dengan sangat adil. Dan ayah itu menyampaikan ada 2 kunci keberhasilan kepada 2 orang anaknya itu. Kalau kalian 2 ingin berhasil mengelola perusahaan ini supaya berkembang, berhasil, ekspansi kemana-mana, menjadi multinasional, rahasianya yang pertama, ayah ini berkata, jangan berjalan di bawah panas matahari. Dan yang kedua,
Kalau kalian ingin berhasil, ini rahasia keberhasilan ayahnya. Jangan pernah menagih hutang. Setelah itu ayahnya meninggal dan kemudian dua orang anaknya ini menjalankan perusahaan yang sudah diberikan kepada mereka berdua. Saudara, 10 tahun berikutnya ibunya memanggil dua anaknya ini. Kenapa? Karena ibunya melihat ada satu hal yang sangat-sangat kontras. Yang sulung berhasil secara luar biasa dan si bungsu hancur-hancuran. Banyak utang, perusahaannya bangkrut, tidak berkembang, saudara. Sementara kakaknya perusahaannya terus bertambah, terus berkembang. Buka di mana-mana. Makin besar. Lalu ibunya bertanya, kenapa? Apa yang terjadi? Kamu kok bisa hancur begini dan kakakmu bisa berhasil seperti ini? Dan kemudian dua anak ini berkata kepada mamanya, serempak. Ya, kami melakukan apa yang diperintahkan oleh ayah yang menjadi kunci sukses. Yang pertama, jangan berjalan di bawah panas matahari. Dan yang kedua, jangan menagih hutang. Lalu si bungsu berkata begini, waktu papa bilang jangan berjalan di bawah panas matahari, hari pertama saya pegang perusahaan, saya beli beberapa mobil. Dan saya tidak pernah berjalan di bawah panas matahari. Kemana-mana saya pakai mobil. Karena memang pesannya jangan berjalan di bawah panas matahari. Lalu kemudian papa bilang jangan pernah menagih hutang. Orang yang hutang sama saya suka-suka mereka. Terserah kapan mau bayar. Dan hasilnya apa? Ini dia, bangkrut semuanya. Habis. Lalu ibunya bertanya kepada anaknya yang sulung, terus kamu bagaimana? Kok bisa berhasil? Dan yang si sulung ini berkata, saya juga menerapkan apa yang dikatakan oleh ayah, kunci keberhasilan. Waktu ayah berkata, jangan berjalan di bawah panas matahari, hari pertama sampai hari ini, saya pergi ke kantor sebelum matahari terbit, pagi-pagi sekali. Dan kemudian saya pulang ke rumah setelah matahari terbenam. Saya sepanjang hari itu mengerjakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, serius, fokus, dan lain sebagainya. Lalu kemudian waktu papa bilang, jangan menagih utang. Saya tidak pernah beri utang kepada siapapun, kecuali kepada orang-orang yang betul-betul lolos tes seleksi yang ketat. Dan menurut saya orang itu bertanggung jawab, punya integritas dan bisa mengembalikan utangnya. Karena utang harus, itu rahasianya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sumbernya sama yang mereka dengar, betul? Yang mereka pegang adalah kunci keberhasilan yang sama. Tetapi kenapa hasilnya berbeda? Apa yang salah di sini? Pengertian. Katakan sama-sama pengertian. Mereka salah mengerti, dan kalau sudah salah mengerti, pasti salah menerapkan. Pasti salah melakukan. Pasti terus salah ke depannya. Makanya firman Tuhan katakan tadi, kita itu harus ngerti firman, supaya kita bertumbuh, dan kita berbuah, katakan amin. Pandemi ini betul-betul mendewasakan setiap orang percaya kalau kita betul-betul serius dengan kekristenan kita, saudara. Dulu sebelum pandemi kita ibadah itu biasa dipandu, betul enggak? Sama seperti ibadah hari ini ya. Mari berdiri, silakan duduk, bertepuk tangan, mengangkat tangan, mari kita berdoa, amin, dan seterusnya. Begitu kita ibadah dari rumah, apa yang terjadi, saudara? Tuhan mengembalikan hakikat ibadah itu sebagai satu fellowship, hubungan pribadi yang sangat intim dengan Tuhan. Yada, penyembahan itu dikembalikan kepada hakikatnya. Seperti hubungan intim suami dan istri, itu yang Tuhan harapkan. Saya memaknai pandemi bahwa Tuhan sedang mendewasakan gerejanya untuk siap jadi mempelai. Katakan amin, saudara. Tetapi kan kita gagal mengerti itu, saudara.
begitu ibadah online, waduh alasannya macam-macam saudara. Ada yang bilang, aduh Pak, gak enak ibadah online, ibadah HP kalau orang-orang tua bilangnya. Ibadah di HP itu gak enak Pak. Kecil-kecil, gak ketemu siapapun. Gak bisa Pak. Itu ibadah ya. Tetapi ada yang lain tetap ibadah. Tapi dengan sikap hati yang berbeda. Kenapa? Gak ngerti hakikat ibadah. Pengertian firman itu penting karena kita membangun kekristenan kita di atas pengertian yang benar. Dan kita menjalaninya dengan benar, kita bertumbuh, kita berbuah bagi Tuhan. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Mereka beribadah dengan tidak menghormati Tuhan dan lain sebagainya dalam ibadah online. Tapi saya percaya saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di sini yang kalau kita ibadah online, saudara adalah orang yang menghormati Tuhan dalam setiap ibadah. Amin. Karena kita ngerti hakikat ibadah. Membangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan, secara mandiri dengan Tuhan. Kita punya keterampilan di situ karena kita ngerti. Kalau orang gak ngerti, dia sembarangan. Melakukan seperti pemahamannya dia yang kurang tepat. Seperti anak yang bungsu tadi. Akibatnya apa? Hidupnya hancur-hancuran. Itu di masalah ibadah. Masalah persembahan, kalau di dalam ibadah online. Persembahan itu kan dari hati yang mengasihi Tuhan kan. Beri dengan segenap hati kan. Karena kita dasarnya mengasihi Tuhan. Adalah orang bilang begini sama saya. Aduh Pak Walden, untung saya itu gaptek. Sekarang ibadah kolekte, kalau ibadah online itu kan pakai barcode saudara, betul gak? Untung saya gaptek, untung HP saya HP yang lama. Loh, kenapa? Iya karena saya gaptek, HP-nya HP lama gak bisa buka macam-macam, ya saya gak ngasih persembahan, untung. Gak ngerti saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa bertumbuh? Lebih lagi berbuah. Karena itu target Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus memahami. Nah firman Tuhan di dalam Matius pasal 13, kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23, di sana itu adalah sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang seorang penabur. Biasanya Tuhan Yesus itu menyampaikan perumpamaan, diartikan sendiri oleh murid-muridnya. Tuhan tidak menerangkan arti dari perumpamaan itu. Tetapi di dalam Matius 13, diceritakan perumpamaan, lalu ayat 19 sampai 23 itu diceritakan pengertian dari perumpamaan itu. Bahwa ada seorang penabur yang menaburkan benih. Dan bagaimana benih itu bertumbuh menghasilkan 160, 30 kali lipat, itu bergantung kepada kualitas tanah di mana benih itu ditaburkan. Sang penabur benih adalah Allah sendiri melalui hamba-hambanya. Jadi saudara, setiap saudara mendengarkan firman dari sumber apapun, jangan lihat yang menyampaikan. Karena Allah yang menaburkan benih melalui hamba-hambanya. Yang mengerti katakan amin. Jangan punya pendeta favorit. Lalu kalau pendeta yang bukan favorit saudara, saudara tidak terlalu respect. Karena benih itu datang dari Tuhan. Yang menyampaikan itu cuma alat. Waktu kita gagal respect kepada firman yang disampaikan. Karena yang menyampaikan kita nggak terlalu suka misalnya begitu. Itu artinya kita sedang tidak menghormati Tuhan yang memakai orang tersebut. Siapapun yang menyampaikan firman itu datang dari Tuhan. Amin. Kita harus punya sikap hati seperti itu. Lalu benih itu bicara tentang firman, materinya yang disampaikan. Dan tanah itu bicara tentang hati kita. Ada 3 hal yang membuat benih itu bisa gagal bertumbuh dan berbuah. Yang pertama, dikatakan benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu datang burung, makan itu benih, tidak sempat tumbuh, habis. Itu diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai apa saudaraku? Orang yang punya hati yang keras, yang seketika itu juga ketika dia dengar firman, dia tolak itu firman. Enak aja ngomong, tidak ngerti apa yang saya alami.
Kan ada orang-orang yang berkata begitu ya. Nggak ngerti susahnya hidup saya. Nggak ngerti berat pergumulannya hidup saya. Kok ngomong terus nyerang saya misalnya begitu. Hati yang keras langsung tolak itu firman. Dan kalau ini terjadi itu betul-betul si jahat itu bekerja dan berhasil. Seperti burung yang langsung tangkap itu benih. Saudara langsung reject itu benih. Hilang. Tidak tumbuh apalagi berbuah. Tabur langsung hilang. Saudara, saya mau katakan apapun sulitnya hidupmu hari ini. Tengah keluarga, ekonomi atau apapun. Kalau engkau punya kesempatan dengar firman, artinya engkau punya kesempatan untuk dipulihkan. Artinya engkau punya kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Start lagi bersama dengan Tuhan, jalan lagi bersama. Kalau kita punya kesempatan mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Lalu kalau firman itu kita suka, kita terima. Kalau kita tidak suka, kita tolak, saudara. Lembutkan hati kita untuk setiap firman yang disampaikan. Amin. Karena iblis tidak akan pernah memudahkan kita untuk kita, wah oke, setiap kali kita dengar firman, oke, amin, yes, kita terima. Pikiran-pikiran kita itu akan diganggu, dialihkan. Sehingga kemudian ujung-ujungnya kita ngeblok firman. Jangan, saudara. Hati yang keras punya kecenderungan ngomong kalau dengar firman, wah ini cocok untuk suami saya ini. Firman hari ini tuh bagus sekali, cocok untuk mertua saya kalau dia datang. Lopo mertua ya. Cocok untuk istri saya. Loh, terus yang cocok untuk kamu yang mana? Tidak ada yang cocok, saya sudah sempurna. Itu maksudnya begitu. Saya tidak perlu firman. Yang mertua saya, suami saya, istri saya, tetangga saya, yang pegang arisan komplek, itu yang butuh firman. Saya tidak perlu firman. Seperti itu. Nolak, saudara. Hati yang keras. Makanya sebelum kita dengar firman, kita memuji menyembah Tuhan. Itu seperti seorang petani sedang membajak tanah hati supaya dilembutkan. Amin. Dan saya tahu saudara memiliki hati yang lembut yang menerima firman Tuhan. Amin. Jangan ditolak, walaupun keras, walaupun sakit. Saudara, kami sekeluarga mengalami banyak sekali pergumulan ya. Mertua saya meninggal karena sakit bukan COVID, ibu dari istri saya. 2 minggu berikut, papa mertua meninggal karena COVID. Adik ipar saya positif COVID. Sebelum ayah mertua saya meninggal, sepupu. Jadi adik dari tante gitu, yang anaknya masih SD kelas 1, juga meninggal karena COVID. Dan bulan Januari, adik dari mama meninggal karena COVID. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang, wow, kemarin ada seorang yang telepon saya sambil nangis-nangis. Karena direksi Radio Sangkakala berpulang, usianya baru 52 tahun, kena COVID. Saya kenal banget dengan beliau dan meninggal, saudara. Lalu teman saya ini, yang masih mengelola radio, dulu kami sama-sama, dia cuma tanya begini sama saya, Wal, kenapa ya orang baik kayak begitu kok dipanggil Tuhan? Ambil nangis, saudara. Ada begitu banyak hal yang ada di pikiran kita yang kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati itu bisa split. Iblis pakai masalah itu untuk kita nolak firman. Kalau Tuhan ada, kenapa saya ngalami ini? Kalau Tuhan baik, kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kan ada pikiran-pikiran seperti itu kan, saudara? Itu burung yang mengincar firman, yang membisikkan banyak hal kekacauan di dalam pikiran kita. Tapi saya katakan pagi hari dalam nama Yesus, terima setiap benih firman, karena itu berguna untuk engkau bertumbuh, berbuah bagi Tuhan. Amin. Di masa yang sulit ini, kita bisa hancur kalau kita tidak punya firman yang bertumbuh di dalam kehidupan kita. Hancur-hancuran hidup kita. Tetapi kalau kita ngerti, kita itu bisa berlipat ganda. 100, 60, 30, 30, 60, 100. Itu bicara tentang kehidupan rohani yang bertumbuh. Saudara berubah, jadi yang lama berlalu, yang baru datang.
sudah datang, itu kelihatan betul dulu saudara seperti apa, hari ini seperti apa, besok seperti apa, itu jelas beda. Makin seperti Kristus. Itu 100%. Itu tujuannya. Jadi kenapa kadang kita tidak bertumbuh? Karena kita tidak ngerti, kita gampang sekali tertipu oleh tipu daya iblis yang membisikkan hal-hal lain sehingga kita reject firman. Benih itu tidak tertanam di tempat yang seharusnya. Yang kedua, kenapa benih itu tidak bertumbuh dan berbuah? Ada benih yang tertabur di semak belukar. Dan Tuhan Yesus kasih perumpamaan, benih itu tumbuh. Tetapi kemudian semak belukar itu menghimpit benih yang baru tumbuh ini, lalu kemudian mati. Kan ada orang yang, saya ini seperti syuting di SBO ya, dikit-dikit ada yang ngangkat. Haleluya. Ya inilah pandemi, tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, 10 menit. Kalau saya pura-pura nggak lihat gimana? Saya dimarahi sama Pak Gembala kalau saya pura-pura nggak lihat. Saudara, benih itu tumbuh. Tapi kemudian ada semak belukar. Dan Tuhan Yesus kasih penjelasan, ada orang yang menerima sukacita waktu dia terima firman. Karena saya percaya firman itu penuh kuasa, saudara. Betul enggak? Aminkan, amin. Lalu kita catat itu firman. Yes, kita masuk ke dalam hati kita. Begitu kita turun dari gereja, pergi ke Sun City, pikiran-pikiran aneh-aneh mulai masuk. Kekhawatiran akan dunia ini. Siapa sih yang tidak pernah khawatir, apalagi di masa seperti sekarang ini? Kita itu bukan cuma khawatir, kita takut, saudara, betul enggak? Kadang-kadang kita itu, aduh rasanya gimana? Lalu kemudian kekhawatiran ini menjadi besar, lebih besar dari iman yang tadi dengan sukacita terima firman. Akhirnya apa? Kita lupa dengan firman itu yang kita aminkan tadi di gereja. Karena kekhawatiran itu kita izinkan menguasai hidup kita. Firman Tuhan berkata apa? Jangan kamu khawatir. Katakan bersama-sama, jangan kamu. Oke, kita ambil yang positif. Saya tidak. Siapa yang masih khawatir? Saudara, khawatir jangan lama-lama. Khawatir itu alarm bahwa kita butuh Tuhan. Betul enggak? Tapi ketika khawatir itu menguasai hidup kita sepenuhnya, ya firman kegencet, ketutup. Tidak bertumbuh apalagi berbuah. Dan kemudian apa? Kita menjadi pribadi yang lemah. Kita menjadi pribadi yang gampang menyerah. Kita menjadi pribadi yang jatuh dalam dosa yang sama, masuk lubang yang sama, terus menerus seperti itu. Kita punya kekhawatiran, saudara. Apalagi sekarang ini, ya kita sudah berdamai sih dengan keadaan. Anak rohani saya bilang, Pih, saya gaji saya dipotong 50%. Ada di sini yang masih dipotong 50%? Yang satu bilang, wah puji Tuhan saya tidak dipotong. Wah hebat kamu ya, iya sebab saya sudah tidak gajian. Khawatir saudara, khawatir. Tuhan kasih analogi, jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Amin. Siapa di sini yang merasakan sungguh-sungguh pemeliharaan Tuhan sepanjang pandemi ini? Saudara bisa tepuk tangan bagi Tuhan? Oh luar biasa. Justru di saat seperti ini Tuhan itu memperlihatkan kepada kita dia baik bagi kita. Dia ada bagi kita. Amin. Dia sumber yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Jangan khawatir. Karena kekhawatiran itu bisa membunuh benih firman. Amin. Kenapa saudara? Karena benih firman ini meng-create, mencipta. Iman muncul dari pendengaran akan firman. Dan ketika saudara punya iman, saudara itu bisa melampaui segalanya. Bahkan melampaui batas-batas kadang-kadang. Makanya dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Iman itu mencipta hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sumbernya dari mana? Dari firman. Makanya benihnya itu selalu diserang.
Saya berdoa setiap kali kita dengar firman betul-betul seperti poin ketiga. Tertabur di tanah hati yang baik. Artinya saudara punya sikap yang baik waktu dengar firman. Amin. Bukan cuma mengamenkan, bukan cuma mencatat. Tapi mulai belajar mengerti. Sekarang ini gampang loh kalau kita mau sungguh-sungguh mau mengerti firman. Ketika misalnya saudara dengar dan ada yang saudara tidak pahami, tanya kepada yang menyampaikan. Kalau tidak punya kesempatan tanya, buka Google. Belajar di situ. Cari sumber-sumber yang benar, saudara. Belajar di situ. Cari tahu sampai ngerti. Sebab ketika kita ngerti dan mulai kita lakukan dalam hidup kita, akibatnya itu dahsyat. Hidup kita berkemenangan, saudara. Hidup kita penuh dengan terobosan. Karena firman itu berkuasa. Amin. Segalanya diciptakan oleh firman Allah. Allah berfirman maka jadi, Allah berfirman maka jadi. Makanya Tuhan berkata, apa yang kita katakan itu bisa terjadi kalau kita memperkatakannya dengan iman. Karena yang kita katakan itu ada dasarnya. Yaitu apa? Firman yang kita pegang. Amin. Kami di gereja Forum, beda dengan saudara ya, saudara sudah ibadah onsite. Kami selama pandemi sejak pertama sampai hari ini masih online saudara, luar biasa ya, pegang rekor muri. Tapi penggembalaan terus jalan lewat WA, terus dibagi apa segala macam. Dan dalam 2 tahun ini kami punya grup doa, anggotanya 30 orang. Dulu itu cuma seminggu 3 kali, tapi kemudian berkembang menjadi setiap hari, setiap malam 2 jam. Syafaat, pujian penyembahan lewat aplikasi. Tetapi sekitar 6 bulan terakhir ini, itu menjadi sehari 2 kali siang dan malam. Dan itu bukan sesuatu yang, aduh doa lagi, aduh doa, tetapi sesuatu yang menggairahkan. Karena kami melihat begitu banyak mujizat terjadi ketika orang benar itu berdoa. Oh saudara, orang-orang yang sudah pakai ventilator, bisa loh sembuh. Orang-orang yang kadang-kadang kami tidak kenal tetapi mereka mengirimkan pesan ke admin pendoa dan menjadi pokok doa. Itu luar biasa. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Karena firman yang mengerjakannya di dalam hati setiap orang yang percaya. Saudara punya kesempatan dengar firman. Saudara punya kesempatan untuk hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Punya kesempatan hidup saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata di dalam Amsal 13 ayat 13, siapa yang meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Respect, hormati firman. Terima di hati yang terbaik. Dan yang paling terakhir yang saya mau sampaikan, ya silakan diangkat. Yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah firman yang digenapi dalam hidup kita adalah firman yang kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Waktu firman itu cuma sampai di pengertian, cuma sekedar kita tahu, tapi kita tidak lakukan, firman itu tidak mengerjakan apapun dalam hidup kita. Tapi waktu saudara dengar, ayo mengampuni. Karena kalau enggak mengampuni, kita tidak diampuni. Lalu saudara mulai melakukan itu walaupun sulit, firman itu terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau itu cuma sampai di pengertian, ayo menabur. Aduh menabur Pak, kondisi kayak begini menabur. Wah. Tapi ketika saudara mulai melakukannya, tingkap-tingkap langit itu tercurah. Karena firman yang digenapi adalah firman yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak hanya sampai diingat. Orang Kristen kadang ngerti banyak firman, tapi untuk melakukan tidak. Kenapa? Dicuri banyak hal, dicuri oleh iblis, kekhawatiran dan lain sebagainya. Tapi ketika kita menerima, melakukannya, kita bertumbuh. Hidup kita makin hari makin seperti Kristus. Mulai dari 30, 60, 100 bicara tentang progres. Orang Kristen itu harus makin hari makin baik hidupnya. Makin seperti Yesus. Amin. Tidak ada lagi yang jadi batu sandungan. Amin. Dan kemudian hidup kita adalah hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan pulang dan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan.
Jadi hidup ini orientasinya tidak hanya kepada pemenuhan makan, minum, pakai, karena itu Tuhan sediakan, tapi lebih lagi bagaimana kita melakukan bagian kita di hadapan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Suami-suami, istri, anak-anak, mari kita lakukan yang terbaik bagi Tuhan, supaya kita adalah orang-orang yang kemudian dikatakan firman Tuhan, masuklah hai hambaku yang setia bersama denganku, dan mahkota kemuliaan itu menjadi milik kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri.